Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Agnes Diah, Nui Prima, Erna Kartikasari, Nadia, dan Baryuda. Kali ini akan mempresentasikan tentang materi manajemen keuangan pada bab bursa keuangan, lembaga keuangan, dan suku bunga. Oke, yang pertama adalah bursa keuangan. Bursa keuangan atau pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau korporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan, seperti saham dan obligasi. Kemudian karakteristik bursa keuangan. Yang pertama adalah pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Dan yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Kemudian selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat bursa keuangan. Yang pertama yaitu sebagai fasilitator dan mediator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. 2. Sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi. Ketiga, yaitu sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi dari luar negeri kepada usaha lokal dalam bentuk kredit berjangka pendek atau short term. Yang keempat, yaitu sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin membeli surat berharga pasar uang dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jenis-jenis bursa keuangan. Yang pertama, ada pasar aset fisik, yaitu pasar untuk produk-produk seperti gandum, mobil, real estate, komputer, dan mesin-mesin. Yang kedua, pasar aset keuangan, pasar yang menjual produk berupa saham, obligasi, wesel, dan hipotek. 3. Pasar tunai atau spot market. Pasar di mana aset diperjualbelikan untuk pengiriman on the spot atau saat itu juga. Yang keempat, pasar berjangka. Pasar di mana partisipasinya melakukan persetujuan di hari ini untuk membeli atau menjual aset pada satu tanggal di masa depan. Yang kelima, yaitu pasar uang. Pasar di mana dana dipinjam atau dipinjamkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang keenam, pasar modal. Merupakan pasar untuk utang jangka menengah dan jangka panjang serta saham perseroan. 7. Pasar primer. Pasar di mana perusahaan memperoleh modal dengan menerbitkan efek baru. Yang kedelapan yaitu pasar sekunder. Pasar di mana efek dan aset keuangan lainnya diperdagangkan di antara investor setelah diterbitkan oleh perusahaan. Kesembilan yaitu pasar privat. Pasar di mana transaksinya dinegosiasikan secara langsung antara kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu pasar publik. Pasar di mana kontrak yang distandardisasi diperdagangkan melalui pertukaran yang terorganisasi. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang kegiatan utamanya mengumpulkan dan menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau unit defisit. Karakteristik lembaga keuangan yaitu beroperasi dalam pasar berstruktur persaingan tidak sempurna, membutuhkan sumber daya berkualitas tinggi, sangat mengandalkan kepercayaan, dominannya aktiva dan pasifa finansial, dan persaingan non-harga. Fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, berfungsi sebagai tempat penyimpan kekayaan. Kedua, sebagai fungsi pembayaran. Sebagai fungsi memberikan sebuah jaminan, memberikan pengetahuan dan informasi, sebagai transmutasi kekayaan, berfungsi sebagai pembiayaan, dan berfungsi sebagai likuiditas. Jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan depositori atau bank, lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan promes atau banknote. Lembaga keuangan non-depositori atau non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung.
Lembaga keuangan depositori atau bank berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama bank umum, yang kedua bank sentral, yang ketiga bank perkreditan rakyat. Berdasarkan kepemilikannya dibagi juga menjadi 3. Yang pertama bank nasional, bank campuran, bank asing. Berdasarkan status bank dibagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Lembaga keuangan non-depositori non-bank atau non-bank. Lembaga kontraktual dibagi menjadi 2, yaitu perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga investasi yaitu perusahaan sekuritas dan reksadana. Yang ketiga lembaga pembiayaan yaitu ada leasing dan factoring. Tingkat suku bunga. Suku bunga adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga bank digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara. Aturan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Penetapan tingkat suku bunga dilakukan oleh Bank Indonesia atau BI yang sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau stance kebijakan moneter. Jenis-jenis suku bunga dibagi menjadi 2, umum, yaitu suku bunga nominal dan suku bunga real. Sedangkan menurut Ismail, bunga simpanan dan bunga pinjaman atau bunga kredit. Fungsi suku bunga. Pertama, membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Dan yang terakhir, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.